Mas-mas sing tampangnya wis menjelang maghrib tapi je seneng namatke bokonge cewek-cewek SMA-an. Tas dhisik lur, umur boleh tidak lagi muda, tapi nalar bejat jangan sampai sirna. Kali ini saya akan bahas sebuah film horor yang berjudul Mummy Resurgence atau Rise of the Mummy. Film ini rilis tahun 2021, bercerita tentang sekelompok kecil mahasiswa arkeolog yang asu bitekai, yang secara tidak sengaja membangunkan mumi kuno, dan film ini mendapat rating 2,1 di IMDb. Bagaimana keseruannya? Yuk digas, cerot! Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang sedang menabur tepung terigu. Apa hubungannya Mbak Mumi? Apa mungkin Mumi ini lagi ulang tahun mah ditepungi? Oke, lanjut. Tiba-tiba salah satu dari mereka ditusuk oleh Mumi dari belakang. Masih ditusuk tanpa ekspresi loh. Kok iso? Ditusuk nggo pisau loro loh mas. Jerit-jerit histeris pemiso-miso asu bajingan kakeane jopo loro cuk. Ngono kan luwih seru to mas, kok meneng wae loh. Lalu seorang mbak-mbak membacakan mantra yang berbunyi, "Mas Mumi, mari istirahat, nanti tak pijitin sampai puas." Dan mantra tersebut berhasil membuat Mumi istirahat. Gampang banget Mumi kalah, gak play tenan film ini. Kok ono film kayak gini? Cok tenan. Namun secara tiba-tiba mereka ditembaki oleh seseorang berbaju tentara, dan mereka pun mati semua. Biar ceritanya aku juga gak paham. Salah pilih film kayak iki aku. Next. Kemudian mumi tersebut dibawa di sebuah universitas untuk diteliti. Jenenge universitas ki mahasiswane akeh, kok cuman beberapa mahasiswa. Hambulah angger lanjut ceritake daripada mandek di awal film ndak ditapuki masyarakat akeh mengko aku. Scene pun berpindah di ruang kuliah. Dosen tersebut menjelaskan tentang mumi secara umum. Kemudian mereka disuruh masuk di sebuah ruangan di mana ada mumi dan mempelajarinya. Asu bitek kayak tenan jancuk, dan mempelajarinya secara langsung. Kemudian ada salah satu mbak-mbak blonde yang berpostur aduhe dan membuatku memasuki mode Hokage, sebut saja Holly, menanyakan tentang sebuah buku yang ada di sebelah mumi tersebut dan minta izin untuk menelitinya. Dosennya pun mengizinkannya. Mbak Blonde pun menerjemahkannya dengan aplikasi Google Translate dan dia pun berhasil menerjemahkannya. Lalu melaporkan ke dosennya tentang isi buku tersebut yang ternyata sebuah mantra. Buku kuno ratusan tahun diterjemahkan ke Google Translate iso loh. Wow, sungguh film yang membuatku terkejut. Aha, aku terkejut. Cok tenang. Kemudian tanpa disengaja saat membacakan kata dalam buku tersebut, Mumi pun terbangun. Dan satu persatu dari mereka pun dibunuh. Ada yang digorok di lehernya, ada yang ditusuk. Asu kayak tak bedil tenan kengko. Ada yang digorok di lehernya, ada yang ditusuk pakai pisau cukur, dan ada juga yang gemblongnya dikapak. Daripada dikapak, mending tak openane. Kita udah tuh bitirageti sidik jam member ditumpai. Sudahlah. Next. Lalu yang telah terbunuh dihipnotis dan berubah menjadi mumi. Mumi kok bisa hipnotis? Mumi pejamret terminal. Wow, sungguh film yang bagus untuk dibacoti. Bagaimana menurut kalian? Pasti menyenangkan juga kan cerita film ini? Lalu ketika tinggal beberapa orang yang hidup, Mbak Blonde pun menyadari kalau mumi tersebut membunuh dan mengambil jiwa korbannya agar dia terlahir secara utuh sebagai manusia. Oh, begitukah cerita rupanya? Akhirnya aku mulai paham cerita film ini. Lantas mereka pun berusaha kabur dari kampus tersebut tetapi tidak bisa. Dan mereka mencoba menghubungi polisi tetapi tidak ada jaringan. Lalu Mbak Blonde pun mencari tahu cara mengalahkan mumi tersebut dengan menonton video di YouTube. Meh metu kampus muter-muter terus. Meh nelpon Pak polisi ke ono sinyal. Lah kok iso YouTubean? Ya Allah, paring ono kula granat ya Allah. Apa pistol-pistol juga apa-apa. Nek gak ono lorone ya paringi tank. Next.
Kemudian Mbak Blondie pun mengetahui cara mengalahkan mumi tersebut adalah dengan cara mengulur waktu hingga matahari terbit. Tetapi Mbak Blondie dan temannya pun tertangkap. Ketika tinggal waktu beberapa menit, mumi tersebut tidak langsung membunuh Mbak Blondie, tapi malah asik main tiktokan. Akhirnya matahari pun terbit, mumi tersebut mati, dan film pun berakhir. Wow, suku akhir yang di luar kepala. Haduh, mumi kok tiktokan, kan gak play tenan. Menurut saya film ini ceritanya bagus, tapi hanya untuk orang-orang seperti saya. Bagaimanapun kita harus menghargai sebuah karya. Sama halnya kentut di dalam air, bagi sebagian orang mungkin menjijikkan, tapi bagi saya adalah mahakarya yang bisa membuatku tertawa. Oke, saya Kang mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.